Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan pembahasan matematika. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Di sini telah ada 5 nomor soal yang kita akan bahas secara bersama bagaimana kita menerapkan teorema Pythagoras beserta dengan rumusnya dan bagaimana kita mencari suatu segitiga dari 3 buah bilangan berturut-turut, apakah membentuk segitiga sikus, segitiga lancip, atau segitiga tumpul, dan juga bagaimana menentukan 3 bilangan berturut-turut, apakah dia merupakan triple Pythagoras atau bukan. Baik, kita mulai untuk nomor pertama. Pada nomor 1 ini terdapat sebuah segitiga dengan panjang masing-masing 5 meter, 12 meter, dan C. Di sini kita akan menentukan nilai C itu sendiri. Jadi untuk pertama kita identifikasi dulu nilai daripada masing-masing sisi segitiga. Pada penerapan teorema Pythagoras kita kenal secara umum bahwa rumus dari teorema Pythagoras adalah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, pada gambar berikut bahwa 5 meter A, kemudian ini adalah nilai B, dan otomatis ini adalah nilai C. A pangkat 2 tambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 itu sama dengan A 5 di pangkat 2 ditambah 12 di pangkat 2 itu sama dengan C di pangkat 2. Kita bisa tuliskan C pangkat 2 sama dengan 5 di pangkat 2 atau 5 dikali 5 sama dengan 25 ditambah 12 pangkat 2 atau 12 dikali 12 sama dengan 144. C pangkat 2 sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan 169. Sehingga kita dapat peroleh nilai C sama dengan akar dari 169 sama dengan 13 meter. Selesai ya, kita peroleh nilai C di sini sama dengan 13 meter. Pada nomor 2 kita disuruh untuk menentukan panjang daripada A, nilai A. Dari gambar tersebut kita bisa ketahui bahwa segitiga siku-siku ditandai dengan sudut 90 derajat dengan salah satu sisinya 2,1 cm, sehingga sudut yang siku-siku itu berhadapan dengan sisi terpanjangnya, sehingga kita bisa peroleh sisi terpanjangnya adalah 2,9 cm. Dengan cara yang sama, untuk menentukan sisi terpanjang atau hipotenusa pada sisi miring nomor 1 di atas, maka kita bisa tentukan ini adalah A, 2,1 cm adalah B, dan 2,9 cm adalah C. C pangkat 2 sama dengan A di pangkat 2 ditambah B pangkat 2. 2,9 pangkat 2 ditambah A pangkat 2 ditambah 2,1 pangkat 2. Persamaan ini dapat kita rubah bentuknya. Karena kita mencari nilai A, maka kita bisa tuliskan A pangkat 2 sama dengan sisi terpanjang yaitu 2,9 pangkat 2 kita kurangi dengan salah satu sisinya 2,1 pangkat 2. Kita kerjakan A pangkat 2 sama dengan 8,41 dikurang 4,41. Kita peroleh A pangkat 2 sama dengan 8. Bilangan desimalnya sama, maka hilang, sisa 8 dikurang dengan 4, sehingga 8 dikurang 4 adalah 4. Kita peroleh A sama dengan akar dari 4, maka A sama dengan 2. Selesai. Maka nilai A itu sama dengan 2 cm. Sampai sini paham ya? Lanjut kita kerjakan untuk nomor berikutnya.
Nomor 3, soal ini berbentuk atau bangun yang di bawah ini berbentuk trapesium. Untuk mengidentifikasi trapesium, maka kita perhatikan sisi-sisi yang diketahui atau kita gambar kembali. Untuk mencari panjang daripada BC, ini BC yang merupakan hipotenusa atau sisi miring, maka kita perhatikan gambar berikut. Untuk mengaplikasikan teorema Pythagoras pada gambar ini, kita memerlukan suatu garis bantu, yaitu kita misalkan ini garis tegak yang menghubungkan antara sisi AB dan sisi DC, ditarik tegak lurus sehingga kita misalkan terbentuk suatu titik di mana ini adalah titik F. Sedemikian sehingga bisa kita perhatikan bahwa membentuk sebuah persegi di mana sisi AD itu sama dengan sisi CF, sehingga sisi AD juga panjangnya adalah 15 cm. Kemudian sisi F dan sisi B, cara menghitungnya adalah bahwa sisi AF dan sisi DC adalah sama panjang, sementara sisi AB adalah 33 cm, sehingga sisi FB diperoleh dari sisi AB dikurang sisi DC, itu sama dengan sisi FB, sehingga sisi FB itu diperoleh 33 dikurang 25 itu sama dengan 8, sehingga sisi FB adalah 8. Nah, setelah kita ketahui masing-masing sisi daripada segitiga, yaitu segitiga CBF, maka segitiga BCF, maka bisa kita peroleh nilai A sama dengan 8, nilai B sama dengan 15, dan nilai BC sama dengan tanda tanya. Atau BC ini bisa disebut juga dengan C atau sisi miring. Dari persamaan ini kita bisa langsung gunakan teorema Pythagoras yang berlaku di atas. Oke, paham ya bagaimana menentukan sisi-sisinya? Nah, sehingga kita bisa lakukan perhitungan dengan nilai-nilai yang telah kita peroleh sebelumnya. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B di pangkat 2. C pangkat 2 itu sama dengan BC pangkat 2 sama dengan A di pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. BC sama dengan 8 pangkat 2 sama dengan 64 ditambah 15 pangkat 2 sama dengan 225. Maka BC pangkat 2 sama dengan 64 ditambah 225 sama dengan 289, sehingga BC sama dengan akar dari 289 sama dengan 17. Maka dari sini kita bisa peroleh BC sama dengan 17 cm. Baik, kita lanjut untuk nomor 4. Perhatikan pada nomor 4 bahwa kita hanya diberikan soal berupa deret 3 bilangan, di mana bilangan ini akan kita tentukan apakah dia membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Baik, sebelumnya kita perhatikan bahwa untuk teorema Pythagoras, jika teorema Pythagoras ini berlaku,
pada suatu segitiga dengan persamaan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, maka ini adalah segitiganya siku A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 lebih kecil dari C pangkat 2, maka ini adalah segitiga tumpul. Dan apabila A di pangkat 2 ditambah B pangkat 2 lebih besar C pangkat 2, maka ini adalah segitiga lancip. Nah, untuk menyelesaikan nomor 4 dan nomor 5 kita menggunakan patokan dari persamaan ini. Baik, kita mulai. Untuk nomor 4A. Nomor 4A kita memiliki deret 13, 9, dan 11. Nah, bagaimana cara kita menentukan apakah ini siku-siku, tumpul atau lancip? Kita tentukan dulu sisi-sisi dari segitiga itu, sehingga kita menentukan yang mana A, yang mana B, dan mana yang C-nya. C merupakan sisi terpanjang dari suatu segitiga, sehingga dari 13, 9, dan 11 ini bisa kita identifikasi bahwa nilai daripada 13 adalah nilai terpanjang, maka ini adalah C. 9 kita bisa tuliskan nilai A, dan 11 nilai B. Nah, untuk pada kasus-kasus yang lainnya, nilai A dan nilai B ini jika tertukar tidak akan mempengaruhi hasil, jadi tidak apa-apa ya. Hanya saja untuk nilai C jangan sampai salah menentukan. Baik, kita lanjutkan sehingga kita bisa peroleh dengan menggunakan persamaan di atas, maka bisa kita selesaikan. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. A-nya 9 pangkat 2, B-nya 11 pangkat 2 sama dengan C-nya 13 di pangkat 2. Sehingga 9 pangkat 2 81 ditambah 121 sama dengan 169. 81 tambah 121 sama dengan 202 sama dengan 169. Apakah pernyataan ini benar? Tentu saja 202 tidak sama dengan 169. Benarnya adalah 202 itu lebih besar dari 169, atau A ditambah B itu lebih besar daripada C, sehingga bisa disimpulkan bahwa segitiga ini adalah segitiga lancip. Baik, kita lanjut untuk nomor 4 bagian B. 8, 17, 15. 17 adalah nilai C, 8 adalah nilai A, dan 15 adalah nilai B. A di pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C di pangkat 2. 8 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2 sama dengan 17 di pangkat 2. 64 ditambah 225 sama dengan 289, dengan 289 sama dengan 289. Ini benar ya, 289 sama dengan 289, sehingga ini merupakan segitiga siku. Baik, kita lanjut untuk nomor 4 poin C. 130, 120, kemudian 50. Ini kita bisa sederhanakan dengan kita bahagi dengan 10, sehingga dapatnya 13, 12, dan 5. Apakah ini merubah nilai-nilai? Tentu saja ini tidak akan merubah nilai-nilai dari suatu sisi-sisi segitiga karena perbandingannya sama. 13 adalah C, 12 adalah B, dan 5 adalah A. Sehingga A di pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. 5 di pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan
13 dipangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan 169. 25 ditambah 144 sama dengan 169 sama dengan 169. Nah, ini sama ya, 169 itu sama dengan 169, maka kesimpulannya adalah segitiga siku. Baik, kita lanjut pada poin terakhir di nomor 4 dengan nilai 12, 16, dan 5. Kita tentukan A, B, dan C nya. Ini C karena sisi terpanjang, ini B, dan ini adalah A. Sehingga A dipangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. 5 dipangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2. 25 ditambah 144 sama dengan 256. 25 ditambah 144 sama dengan 169 sama dengan 256. Tentunya ini tidak sama. Yang benar adalah 169 itu lebih kecil dari 256. 169 itu A ditambah B lebih kecil dari pada 256 adalah C. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ini adalah segitiga tumpul. Baik, kita lanjut untuk nomor 5, poin A dan poin B. Pada dasarnya untuk menyelesaikan nomor 5 ini sama saja dengan menyelesaikan pada nomor 4. Tapi karena kita hanya mencari apakah segitiga atau apakah baris bilangan di bawah ini merupakan triple Pythagoras, sehingga kita hanya fokus pada apakah segitiga di bawah ini atau barisan bilangan ini membentuk segitiga siku-siku saja. Baik, untuk menyelesaikan nomor 5 poin A, kita beroleh di sini ada 10, 12, dan 14. Sehingga kita bisa tentukan ini ada nilai C, ini nilai B, dan ini nilai A. Dengan cara yang sama pada nomor 4, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C di pangkat 2. A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, atau 10 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan 14 di pangkat 2. 10 pangkat 2 sama dengan 100 ditambah dengan 12 pangkat 2 144 sama dengan 196. 100 ditambah 144 sama dengan 244 sama dengan 196. Karena persamaan ini tidak sama dengan atau bukan merupakan segitiga siku-siku, maka kesimpulannya ini adalah bukan triple Pythagoras. Kita lanjut untuk soal terakhir, yaitu nomor 5 poin B. Kita peroleh 7, 13, dan 11. Kita peroleh 13 adalah C, 7 adalah A, dan 11 adalah B. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C di pangkat 2. 7 pangkat 2 ditambah 11 pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2. 49 ditambah 121 sama dengan 169. 170 sama dengan 169. Karena persamaan ini tidak sama, maka kesimpulannya ini juga bukan triple Pythagoras. Nah, baik, telah selesai pembahasan kita sampai pada nomor yang terakhir, maka sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita pada kesempatan ini. Semoga kita bisa ketemu lagi untuk pembahasan selanjutnya.
Dan semoga video ini membantu teman-teman atau adik-adik semua dalam memahami, menghitung teorema Pythagoras menggunakan rumus dasarnya. Dari rumus dasar tersebut juga bisa kita gunakan untuk menentukan apakah segitiga tersebut siku-siku, lancip atau tumpul, dan juga apakah segitiga tersebut merupakan bagian dari triple Pythagoras atau bukan. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.